mohon maaf sebesar-besarnya ya harus ditunda 2 kali karena sebenarnya posisinya saya juga agak susah. Ada nggak? Karena sedang tidak di sini gitu, tapi karena diminta mengisi yang awalnya online, kemudian saya pas pulang ya kita buat offline saja. Tapi awalnya adalah situasinya sebenarnya online ya. Oke, saya sudah minta maaf belum ya? Pagi ya. Mohon maaf ya teman-teman ya atas rescheduling yang harus dilakukan 2 kali. Ya, ini minggu terakhir ya, saya tidak tahu kalau minggu terakhir, nah saya jangan ngajar ini sebenarnya. Oke, minggu depan sudah ujian ya. Ya, tapi soal-soal dari saya memang mudah-mudahan keluar ya. Biasanya ya. Oke, baik. Hari ini kita belajar mengenai topik yang saya yakin teman-teman sudah sedikit banyak paham mengenai patofisiologi angina ya, dan juga mengenai heart failure. Jadi kita pengen tahu kira-kira obat-obatan yang ada yang digunakan pada kondisi angina dan juga kondisi heart failure itu apa. Nah, terus untuk heart failure tadi, kita tadi naik lantai 5 itu ada satu simptom yang sering diperoleh pada orang-orang dengan heart failure yaitu dyspnea effort. Nah, pada kondisi orang heart failure, dyspnea effort itu adalah suatu mekanisme yang paling dikeluhkan. Jadi obat-obatannya juga nanti kaitannya dengan dyspnea effort. Ini apa teman? Ini memang ditaruh di depan untuk yang ini, apa? Di sidang ini, enggak? Enggak ya? Atau di depan kenapa ini? Enggak muat apa? Angkatan bawah. Oh, angkatan lain lebih banyak? Iya. Ini berapa orang ini? Enggak, saya nggak nanya ini, saya juga dulu bolos sama. Saya lebih parah dari kalian dulu bolos ya. Bagian ini dulu bukannya mejanya besar? Bukan atau di bawah yang meja besar? Oh iya. Soalnya saya biasanya meja besar itu saya tidur di dalamnya itu. Kalau nggak bolos ya tidur. Ini nggak masalah ya. Oke, yang penting kalian dari dokter yang pintar ya. Oke, kita lanjut ya. Kita hari ini belajar pharmacology of cardiovascular drugs. Fokusnya adalah pada classification, mechanism of action, dosage, side effect, and clinical use. Ini yang diminta oleh PBL yang akan saya sampaikan hari ini, dan saya pikir teman-teman yang penting menguasai nomor 2. Ya, ini ilmu yang nggak pernah kalian tinggalkan nanti. Kalau yang dosage, side effect tinggal baca, ya kan? Tapi kalau teman-teman menguasai mechanism of action dan juga patofisiologi itu nggak akan lupa. Maka saya ingin hari ini tekankan yang penting pemahaman. Hafalan itu urusan nanti. Oleh karena ada GPT tinggal nulis kan side effect tuh dan keluar. Ya, jadi nanti ke depan nih teman-teman dari dokter yang hebat adalah yang analyzing, bukan yang nanti menghafal. Ya, jadi itu ya yang harus dipegang bahwa kita pahami mechanism of action. Oke, untuk konten hari ini yang ditargetkan ya dari PBL. Ini reguler Pak Inter? Reguler ya. Oke. Yang pertama adalah untuk angina pectoris, itu kita belajar organic nitrates, kemudian beta blocker, lalu CCB ya, calcium channel blocker ya, dan sebenarnya ada satu lagi metabolic modulator. Ini saya listkan, cuman yang keempat ini tidak masuk dalam target ya, jadi teman-teman kuasai yang 3 atas ini. Untuk yang cardiotonik atau heart failure agents, ya kenapa saya tambahkan cardiotonik and heart failure agent? Karena ini sebenarnya obat yang golongannya berbeda, tapi pada bulannya harus disatukan. Ya, makanya saya tambahkan di sini ada cardiotonik yang kaitannya dengan memboost kerja dari jantung, dan heart failure yang kaitannya dengan yang lain, misalnya membuang cairan dan lain sebagainya. Nanti akan belajar digitalis, ini yang cardiotonik banget ya. Kemudian ACE inhibitor, lalu angiotensin receptor blocker ARB. Ada satu lagi, ini adalah modifikasi dan ini juga mulai banyak dilakukan diberikan pada guideline. Saya pikir teman-teman yang belajar guideline, ada ya kuliah guideline ya khusus ya, angina guideline dan sebagainya ada ya. Itu pasti disebutkan ARNI ini, ARNI ya, karena ini seperti angiotensin receptor tapi ditambah satu fungsi lagi yaitu nephrolysis inhibitor. Di mana itu kerjanya nanti kita lihat. Oke, kita mulai sedikit saja karena teman-teman nggak akan
belajar farmakologi tanpa belajar patofisiologi. Ya, selalu ada kaitannya karena ya obat itu akan berefek atau mekanisme obat itu adalah untuk mengcounter dari patofisiologi penyakitnya. Ya, ingat ya bahwa angina pectoris itu kondisi chest pain-nya itu sendiri. Ya, jadi kondisi chest pain-nya itu kita sebut dengan angina. Bagus ya namanya ya. Oke. Sebabnya karena apa? Ini khas, yaitu pada penyakit jantung koroner. Ya, kita tahu arteri koroneria ketika dia tersumbat ya memunculkan apa namanya? Iskemia. Ya, kemudian setelah itu akan munculkan nyeri yang sangat khas. Ada yang sudah pernah belum? Belum. Saya doakan teman-teman ya jangan ya. Ya ini sebenarnya oke juga ya kita punya pengalaman supaya kita tahu. Ya, tapi ya janganlah ya. Mudah-mudahan tidak. Tapi kalau teman-teman terpaksa dapat, teman-teman bisa cerita lebih banyak. Pilih yang mana ya? Oke. Kemudian problemnya jelas ya bahwa otot jantung tidak mendapat suplai oksigen. Udah, patofisiologinya adalah itu saja. Oke. Nah, kenapa? Karena salah satu atau lebih dari arteri atau bisa arterial juga bisa ya, itu terblok. Ini seperti ini. Narrowing ya. Kita tahu bahwa cabangnya banyak, tergantung mana yang kena nih. Oke, nah ini ya. Jadi ketika kondisi terblok ya, yang paling terefek adalah di bagian yang paling luar ya, atau subendokardium. Karena dia paling jauh. Kan kalau sini dekat ini masih dapat cabang-cabang yang banyak. Ketika dari sini dia cenderung untuk less oksigen di area sini. Nah, ketika terjadi iskemia atau kekurangan suplai oksigen akan memunculkan banyak sekali mediator nyeri dan dia khas. Kenapa? Karena pusat sensorik dari apa namanya subendokardium itu ada di mana teman-teman sensoriknya? Ada di T1 sampai ya T4 T5 ya. Yang mana itu nyebar banyak sekali. Makanya teman-teman nanti kalau ketemu pasien angina itu khas sekali dia nyerinya kemana-mana. Ya, ada di dagu, ya, ada di mandibula ya, mandibula nama ya, ada di jaw, ada di bukal, ya, ada di gigi bahkan, ada di epigastrium. Makanya sering orang chest pain itu tertutup dengan dyspepsia, itu sering banget. Ya, nanti teman-teman kalau ketemu pasien, loh ini dyspepsia apa ini ya? Ternyata jantung. Oke. Satu lagi yang paling khas adalah dia ke lengan. Jadi lengan itu, terutama lengan sebelah kiri ya, karena jantung ada di sebelah kiri. Ya, dia juga akan khas sekali nyerinya, pegelnya itu sampai ke lengan. Nah, apa penyebabnya? Selalu ya, ketika kita berbicara defisiensi, ini defisiensi oksigen, itu antara konsumsi yang berlebihan atau suplai yang kurang. Semua, mau defisiensi anemia, ya, mau itu oksigen dan lain sebagainya, itu teman-teman berpikir dua hal, entah konsumsinya over, ya, atau produksinya yang kurang, albumin, hipoalbumin dan sebagainya, kan antara konsumsinya yang over atau produksinya yang kurang. Ini juga sama, oksigen kurang karena banyaknya demand, ya. Atau yang kedua adalah kurangnya oksigen. Jadi bisa jadi karena exercise, ya, jadi munculnya itu kan exercise atau karena memang adanya blockage. Ini yang sering membedakan antara stable dan unstable angina. Yang mana stable itu biasanya dikaitkan dengan exercise, sementara kalau yang unstable, ya, itu berkaitan dengan rest. Ya. Jadi diem aja dia udah muncul. Oke, jadi ada dua patofisiologi, ya. Yang pertama adalah increase oxygen demand, ya. Itu bisa jadi karena hal-hal ini, atau menurunnya supply. Increase demand, menurunnya supply, menyebabkan kondisi less oxygen, iskemia pada subendokardium sehingga muncul angina pectoris. Nah, dari dua ini kita akan mempelajari obat-obat apa yang diperlukan, ya. Yang pertama adalah increase oxygen demand dulu. Ada increase oxygen demand, ada reduce blood flow, ya. Kita mulai dari increase oxygen demand dulu. Berarti kita butuh, ya, agent-agent yang menurunkan. Kan exercise nih, ya, lari gitu.
Hari kemudian muncul chestpain-nya, angina-nya muncul. Nah, teman-teman pas mendapati pasien itu di depan mata, berarti pikirannya nomor satu adalah, oh saya harus mengurangi oksigen demand. Langkah pertama apa? Istirahat itu dulu, ya. Dia lagi main futsal, ya. Biasanya sering ya, chestpain muncul saat main futsal. Kenapa itu? Karena kalau main futsal itu yang dipikir adalah ngalahin orang lain ya, ngalahin temennya. Jadi fun-nya jauh lebih penting daripada ini ya, perasaan nyerinya. Karena kalah itu, ejek-ejekan, ngaco ya. Jadi itu yang sering terjadi. Kenapa sudden death itu justru sering terjadi ketika olahraga. Karena olahraga itu ada namanya sport ya, ada namanya exercise ya. Nah itu beda. Sport lebih ke fun, kalau exercise ya kayak kita lari, jalan kan kita tahu nih, waduh ada kok rasa nggak enak nih. Sepeda itu juga kan kita tahu nih. Walaupun kalau sepeda kalau balapan akhirnya jadi sport juga kan. Banyak juga yang sebenarnya terjadi kok karena sepeda balapan sepeda. Nah langkah pertama adalah decrease oxygen demand. Nomor satu teman istirahatkan. Dan itu nomor satu. Nomor dua, kalau kita punya obat, baru kita pikirkan obat-obatan ini. Yang pertama adalah beta blocker dan calcium channel blocker. Ya, nomor tiga adalah organic nitrates. Ya, ini sama ya, SAM CA sama ini karena ada beberapa yang efeknya double. Nah tujuannya apa? Dia punya efek di heart rate. Otomatis dia pengennya kita naik atau turun nih heart rate-nya? Turun, good ya. Contractility itu inotropik ya, itu turun. Oke. Preload afterload apa? Turun. Jadi kita cari agen obat yang dia semuanya cenderung negatif atau mereduce. Apa saja? Beta blocker nomor satu ya tadi ya. Yang kedua channel blocker, yang ketiga nitrate, kemudian kalsium channel blocker sama ya, masuk channel blocker yang satu. Otomatis dengan penurunan semua ini O2 demand akan berkurang ya, sehingga iskemianya akan cenderung berkurang juga. Lalu yang kedua, kita juga butuh obat-obatan yang dia meningkatkan blood flow. Nah, berarti kalau kita lihat di sini channel blocker, kalsium channel blocker itu juga punya dua efek ya. Nanti masuk di ujian di soalnya saya kasih hint ya. Ini dua-duanya nanti salah satu obat yang punya dua efek. Otomatis kita ingin meningkatkan blood flow-nya, ya kan? Kebalikan ya, kalau di sini kita pengen dia turun semua nih, ya. Kalau yang ini kita pengen meningkatkan supply, ya, yaitu ada kalsium channel blocker dan juga obat-obatan yang sifatnya menghancurkan sumbatan. Contohnya adalah statin. Tapi kita nggak bahas statin karena statin sudah dibahas di kuliah lain, ya. Oke, jadi teman-teman targetnya tidak banyak, ya. Hari ini kita belajar beta blocker, channel blocker, nitrates, dan juga sudah ya. Nanti untuk angina hanya 3 itu. Nah, apa saja ya kita kalau melihat ya obat-obatan itu kadang-kadang fungsinya double ya. Jadi nggak cuma satu. Tapi ya kalau kita harus breakdown ya, yang pertama adalah agent-agent yang menurunkan heart rate, inotropik negatif ya, dan juga menurunkan ventricular stress itu ada beta blocker dan juga CA channel blocker. Ini adalah contoh obatnya, ya, atenolol, bisoprolol, metoprolol, dan diltiazem sama verapamil. Nah, obat-obatan ini kenapa yang saya sebutkan ini tadi yang sering dipakai. Kalau nyari jenis yang banyak banget nanti ya saya sebutkan, tidak usah dihafal. Ya, cukup teman-teman tahu yang memang nanti bisa dikatakan sering digunakan. Yang kedua untuk meningkatkan supply, ya otomatis dia punya fungsi vasodilator, ya. Berpikirnya, aduh meningkatkan suplai harus digedein nih. Nah berarti butuh vasodilator. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Kita butuh menurunkan O2 demand, tapi juga kita butuh meningkatkan supply. Jadi semua heart rate, semua inotropik, chronotropik semua diturunkan. Tapi di satu sisi kita butuh increase blood flow-nya, makanya kita butuh vasodilator. Yang kedua juga ada, makanya tadi saya bilang ya, ada dua obat yang punya fungsi dua-duanya adalah CA channel blocker. Nah disinilah
kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa obat-obatan CA channel blocker ini memiliki peran yang sangat penting dalam angina pectoris. Oke, yang lainnya adalah untuk meningkatkan O2 supply, ya, meningkatkan myocardial blood flow, itu vasodilator lagi, ya. Kemudian ini ada mechanical intervention, ini tidak kita bahas karena ini adalah surgery, ya. Jadi kalau teman-teman kemarin pasti saya kira sudah dapat ya kuliahnya ya, ada percutaneous coronary intervention, ya. Kemudian ada bypass dan sebagainya, itu adalah surgery. Tujuannya apa? Meningkatkan myocardial blood flow. Lalu yang lainnya adalah menghilangkan thrombus formation. Nah ini juga agak kita bahas, ya, teman-teman bisa menemukan antiplatelet, antikoagulan dan statin. Nah, jadi sebenarnya obat-obatan untuk angina itu banyak ya, tapi hari ini kita hanya fokus pada yang dua hal tadi. Satu, menurunkan O2 demand dan juga meningkatkan supply oksigen. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari nitrates. Nah, nitrates itu sebenarnya ada di tubuh kita, teman-teman. Cuman jumlahnya tidak banyak, ya. Dan itu butuh aktivasi yang lama. Karena itu ditemukan suatu obat yang disebut dengan nitrovasodilator. Jadi vasodilator yang berbasis nitrit. Bentuk aktifnya adalah nitrit oxide. Jadi begitu sudah masuk ke tubuh dia berubah menjadi NO. Ya, kemudian prinsipnya sama dengan NO yang ada di dalam tubuh kita, cuman kita tambahin aja. Ya. Kemudian fungsinya sebenarnya ada banyak, ya, ada neurotransmission, vasomotion dan juga immunomodulation. Maka dari itu NO kalau teman-teman sudah belajar anestesi, ya, NO juga dipakai untuk anestesi juga, ya, karena dia ada neurotransmission. Nah, yang kita ambil fungsi dari NO adalah yang tengah ini, yaitu vasomotion. Artinya dia punya peran dalam mendilatkan atau mengkonstrikkan dari vasa. Bagaimana cara dia membuat itu membuat efek dari vasodilatornya muncul, ya, yaitu dia akan berefek pada smooth muscle cell. Sebenarnya cuma smooth muscle cell di jantung ya, di semua juga ya. Oke, nah dia akan berubah dari nitrates menjadi bentuk aktif NO, kemudian dia melakukan dilatasi pada coronary artery. Nah, dari efek itu kita mendapatkan efek relaksasi vena dan vasodilatasi dan juga arteri. Jadi dua-duanya dihajar, dua-duanya diturunkan. Ya. Nanti akan terjadi namanya peripheral pulling. Apa itu? Darah akan tertahan di perifer, dia nggak balik. Kalau darah itu balik, kerja nggak jantungnya? Iya, maka harus ditahan dulu, stop dulu, di situ dulu, stop. Ya, supaya kamu nggak balik. Ketika kamu balik, kamu bikin kerja jantung lebih berat. Nah, sehingga kembalinya darah vena ke jantung itu juga menurun, otomatis preload menurun. Paham ya, preload afterload yang nggak usah jelaskan ya. Sama dengan arteri, ya, dia bisa mengurangi resisten. Karena resisten, maka dia akan menurunkan afterload. Dari dua hal ini, preload dan afterload turun, otomatis, ya, jantung itu kerjanya diistirahatkan. Tidak berat, otomatis demand O2-nya turun. Nah, gitu. Oke, gampang ya. Ini adalah nitrat, nitrogliserin. Nah, detailnya seperti apa? Ini gampang, kelihatan pusing, tapi sebenarnya ini ya agak pusing. Tapi kita coba jelaskan ya. Ini dimulai dari NO ini. Jadi kita punya NO yang natural ya, yang berarti non esensial ya, non esensial NO. Dan dia ada di dalam tubuh. Ya, NO ini dia dari mulai namanya ya. Blood vessel ya, dari darah, ya, ini darah kan di sini ya. Dia akan masuk ke sel vaskuler, ya. Kemudian dia akan mengaktifasi ini namanya guanil siklase. Guanil siklase kemudian ada efek macam-macam ini, ya, TGF dan sebagainya. Akhirnya, ya, dia akan menghambat CA di sini dan CA di sini, sehingga yang harusnya CA ini punya efek untuk kontraksi
jadi tidak berjalan. Jadi si miosin itu akan lurus saja, dia nggak arah kontraksi tapi ke arah relaksasi. Karena apa? Karena ada CGF di sini. Lalu nitrate yang kita kasih di mana? Ya sama. Ini nitrate yang kita kasih ini yang NO yang dari dalam tubuh. Itu efeknya adalah membus saja. Jadi seperti mereka karakternya sudah ada, tapi kita tambahin, ya supaya dia lebih kuat. Aktifannya dari guanylyl siklase ini. Nah kemudian ya itu tadi ya, begitu ini dan aktifnya banyak banget, miosin LC fosfatase yang harusnya dia mengalami kontraksi, dia tidak menjadi, ini kita sebut dengan defosfatisasi atau fosfatisasinya dicoret sehingga dia menjadi miosin LC yang sama. Jadi kayak mencegah. Akhirnya apa terjadi? Relaksasi. Oke. Nah, apa saja yang profil ini, kenapa profilnya harus saya highlight ya? Karena obat ini khas. Teman-teman pernah tahu nitrates ini dikasihnya lewat apa? Sublingual, kenapa? Apa? Lipofilik, oke. Alasan nomor 1 sehingga dia mudah. Yang lain? Ini teman-teman, dia sangat apa ya istilahnya ya, sangat rentan ya terhadap metabolisme first pass. Jadi begitu kita minum 95%-nya habis. Padahal kita butuh nggak obat ini untuk segera memberikan efek? Ya betul. Maka dari itu kita memberikannya cenderung di sublingual atau bukal, yang intinya adalah kita taruh di bawah lidah atau di pipi. Dan memang sediaannya memang disetting untuk di situ. Artinya dia ketika tidak masuk ke sini, ya otomatis dia akan langsung ke sirkulasi. Dan onsetnya cepat, kenapa? Karena highly lipid soluble. Nah karena itulah dibuat highly lipid soluble. Kenapa? Alasannya bukan sublingual itu bukan karena highly lipid soluble, tapi itu kompensasi karena kita punya masalah di sini nih. Supaya dia bisa nembus, butuh lipid soluble atau water soluble. Lipid soluble. Jadi teman-teman, begitu lipid soluble masuk itu obat itu langsung. Kenapa? Karena dia ingat bahwa sebagian besar dari sel kita itu terdiri dari ya fosfolipid ya, sehingga lipid ketemu lipid gampang apa? Ini highly lipid soluble. Oleh karena itu sampai sekarang ya masih menjadi pilihan utama bahwa nitrates itu diberikan sublingual. Cuman ya efek sampingnya juga banyak juga, nanti kita lihat. Nah ini ya teman-teman, ada 3 obat yang kita kenal ya. Pertama adalah nitroglycerin ya, yang kedua adalah isosorbit dinitrat, yang ketiga adalah isosorbit 5 monohidrat. Yang paling sering dipakai teman-teman bisa dirumuskan adalah yang isosorbit dinitrat yang tengah. Oke, kenapa? Karena dia juga bisa di kesediaan oral tablet juga ada, jadi bisa diminum. Artinya dia ada motifnya sehingga lebih tahan. Nggak usah dihafal ya teman-teman ya. Ini mudah nih ya. Oke, ini sediaannya ya. Oke. Nah, kapan kita menggunakan nitrates? Ya, pertama yang paling penting adalah stable angina. Jadi begitu teman-teman yakin bahwa ini stable angina, langsung dikasih secepatnya. Oke. Kemudian Prince metal angina juga ya, walaupun nanti ada first line-nya ya, congestive heart failure dan juga unstable angina. Cuman unstable angina ini biasanya tidak efektif 100%, artinya tetap harus ditambahkan hal lainnya, salah satunya adalah surgery. Maka pada unstable itu biasanya orang yang diberikan ini tidak membaik, maka teman-teman boleh berpikir bahwa ini unstable. Nah, efek sampingnya yang paling sering dikeluhkan dan mungkin teman-teman akan mendapatkan banyak komplain ya adalah headache sama dizziness. Kenapa? Karena dia vasodilator kuat. Oke, yang paling sering vasodilator ketika ada di pembuluh darah
apa ya istilahnya? Sini apa sih? Kartus ya? Kartus sini apa sih? Temporalis ya. Itu biasanya gejalanya adalah migraine. Ya, udah ngasih zoom ya. Jadi nanti akan banyak sekali pasien pasca minum ini terus migraine. Makanya mereka kadang-kadang nggak mau minum karena apa? Migraine itu jadi gimana ini vasodilator? Mungkin suatu hari kita temukan vasodilator yang selektif, tapi nggak bisa juga karena ini semua fase sama reseptornya, tidak bisa selektif ya. Yang kedua, oke, Nathan sudah pertanyaan? Enggak ya, kita teruskan ya. Oke, beta blocker, saya sampai jam berapa nih? 9:05. Banyak ngomongin. Oke, nah beta blocker itu kuncinya adalah pada reduce oxygen demand juga, ya. Dengan cara dia adalah membuat supaya kardiaknya itu efisien. Nah, dia punya efek di sympathetic nervous system, ya, yang mana dia simpatetik itu kan meningkatkan rate sama contraction, ya kan? Ini saya pikir teman-teman tinggal ngulang aja. Nah, si beta blocker ini dia memblok pada beta reseptor pada sympathetic nervous system. Kita tahu kalau sympathetic nervous system adalah fight, masih ada nggak? Masih gitu ya, sama ya? Fight sama flight, yang mana cenderungnya adalah heart rate-nya naik, ya, jantung kontraksibilitasnya juga naik. Nah, ini sehingga akan sangat bagus untuk membantu dalam manajemen pasien, ya, stable ataupun unstable angina, karena dia membantu menurunkan, walaupun tidak yang harus digabung dengan yang lain juga. Nah, bagaimana kita harus paham beta 1, beta 2, beta 3. Ingat bahwa jantung itu di beta 1. Ini udah hafal ya? Oke, kalau beta 2 itu lungs dan sebagainya, beta 3 adiposa, beta dan sebagainya. Ini untuk ngapalin biasanya ya, beta 1 itu heart kan cuma 1 ya. Jadi ini beta 1 nih. Nah, kemudian lungs itu kan ada 2 nih, berarti beta 2. Oke. Bagaimana prosesnya? Ya, tidak sulit sekali. Intinya adalah dia memblok reseptor beta 1 sehingga Na sama epi, norepinefrin sama epinefrin tidak bisa masuk. Otomatis kalau terblok, ya, heart rate-nya yang awalnya naik jadi turun semua. Gitu aja. Gampang ya? Jadi tadi sudah dapat vasodilator, ya, nitrates, ya, dengan aktivasi guanyl siklase sehingga aktin myosinnya tidak terblok untuk menjadi kontraksi. Kalau ini yang diblok adalah beta 1. Beta 2 juga sih, cuman peran di muscle sel jantung itu lebih banyak beta 1. Sehingga heart rate dan sebagainya jadi turun. Contohnya, nah ini teman-teman nggak usah pusing semua ya. Fokus pada yang beta 1 selektif. Ya. Nah, jadi kalau rekomendasi untuk angina adalah beta 1 selektif tanpa intrinsic sympathomimetic activity. Apa itu sympathomimetic activity? Jadi ternyata ada obat-obatan beta 1, ya, beta 1 yang dia punya efek ke menahan juga ya, efek memblok yang lain juga. Nah, itu kenapa terjadi seperti itu? Biasanya karena pada orang-orang yang yang efek sampingnya terlalu dominan. Jadi dengan adanya with intrinsic sympathomimetic activity itu dia punya balance gitu. Jadi tidak hanya ngeblok ya, tapi juga ada mimetiknya gitu. Jadi biar nggak terlalu parah lah bloknya itu. Jadi ada efek intrinsic sympathomimetic yang dikejar. Nah, untuk angina tidak perlu karena kita butuh yang strong, ya. Karena ini masalah jantung, ini masalah hidup mati, jadi tidak boleh sembarangan. Contohnya ya atenolol, ya ini yang grup ini itu yang sering digunakan pada angina. Clinical use ya, biasanya beta blocker itu digunakan pada cardiac disease, antihipertension dan juga heart failure, walaupun ini sedikit kontroversial. Ini waktunya ini ada percepat ya. Side effect-nya of course ya, kita tentu tahu bahwa pasti semua efek yang reseptor yang punya ini dan kita blok, otomatis semuanya akan memunculkan efek samping, yaitu istilahnya ya? Konsekuensi dari kita ngeblok sesuatu
reseptor sehingga semua reseptor akan terblok. Akibatnya banyak sekali side effect yang muncul. Oke, yang ketiga ya, ini kalsium channel blocker ini adalah salah satu obat yang efeknya ganda. Oke, nah utamanya ada dia vasodilator sama ya. Kemudian caranya dia adalah nanti saya jelaskan ya. Jadi dia memblok kalsium channel di sini. Oke. Kemudian relaksasinya itu pada cardiac myosin dan dia punya efek tambahan yaitu direct negative inotropic effect. Inotropic adalah apa? Kontraktilitas ya. Chronotropik CHRO, chrono. Nah, berarti dia heart rate. Ya. Kalau inotropik berarti satunya heart rate yaitu kontraktilitas. Dan ngapalnya gitu. Chrono itu heart rate. Jadi chronotropik berarti meningkatkan heart rate. Oke, efeknya banyak ya. Ini salah satu obat yang efeknya banyak. Dia vasodilatasi, reduce contractility, ya, inotropik tadi, reduce SA node dan reduce AV node. Bagaimana prinsipnya? Ya sudah, intinya pada suatu aktin myosin kompleks itu membutuhkan CA. Nanti akan ada kebalikan dengan obat kardiotonik. Ya. Jadi pada di sini CA itu harus diturunkan, ya kan? Kita pengen blok nih, ya udah diblok aja. Akhirnya menjadi CA channel blocker, kalsium channel blocker. Otomatis ketika kalsium channel blocker dia tidak masuk, tidak ada sarkoplasmik retikulum yang beraksi dengan kalsium dan tidak terjadi aktin myosin kompleks. Aktin myosin kompleks tidak terjadi, maka tidak ada kontraksi otot jantung. Contohnya, ya ini obat-obatan yang sangat terkenal ya, besok teman-teman pasti akan menemui ya ini ya verapamil, diltiazem, ya dan juga amlodipin. Amlodipin lebih ke arah anti hipertensi. Oke, efeknya ya ini ada plus minusnya. Jadi kalau teman-teman pengen punya efek yang sama-sama kuat antara vasodilatation sama cardiac contractility ya efek inotropik, itu teman-teman pilih yang verapamil. Ini yang sering digunakan karena biasanya dibutuhkan obat-obatan dengan multiple function. Dan verapamil di sini yang profilnya paling balance. Oke, nah ini teman-teman tahu Prince Metal Angina? Dia tidak ada risiko, ya. Kolesterolnya bagus, diabetesnya tidak ada, tapi angina. Boleh nggak kita curiga ke arah situ? Boleh. Ya. Prince Metal Angina adalah kejadian angina karena dia vasospastik atau terjadi tiba-tiba fasanya itu menyempit, nggak ada sumbatan, ya, menyempit gitu saja. Nah, untuk vasospastik angina ini CCB, calcium channel blocker itu adalah first line. Karena dia secara cepat bisa dua hal tadi, contractility-nya dia menurun, yang kedua adalah punya efek vasodilatasi. Yang kedua ya jelas ya stable angina juga unstable juga. Oke. Kita lanjut ke kardiotonik ya. Oke, kalau tadi kita punya ide bahwa kalau angina itu otomatis kita istirahatkan semua. Kalau heart failure bagaimana? Kita istirahatkan atau kita pacu? Istirahat juga. Hah? Di sini ada belum sih? Tadi ada belum ada. Ini mulainya. Nih. Oke, kita harus tahu dulu heart failure itu apa sih? CHF, heart failure itu apa sih? Nah, heart failure itu adalah kondisi di mana salah satu akibat, heart failure kan akibat ya dari beberapa hal ini, ya, terutama adalah impaired contractility sama tisu necrosis. Kita bisa bisa coret yang ini, ya, kita fokusnya ke sini. Kenapa? Karena kita barusan belajar angina. Angina itu efeknya nanti adalah ya ada kesulitan dalam contractility.
Yang mana ketika ini impaired contractility, ya salah satu ujungnya kalau ini berlarut-larut terjadi, maka akan terjadi heart failure. Karena ada heart failure, maka kita butuh cardiotonic agent. Apa itu cardiotonic? Cardiotonic lebih ke apa? Memacu. Jadi kalau tadi kita cenderung untuk merilekskan, kalau yang ini justru kita pacu. Kenapa? Tadi ya kita udah jalan dari lantai dasar sampai atas, udah lama nggak jalan naik tangga tinggi banget. Nah itu otomatis ada rasa lelah ya. Nah disini Deva tidak dijawab. Nah itulah yang sering menjadi keluhan dari orang. Ya kalau kita sih nunggu 5 lantai baru ngos-ngosan. Kalau orang yang heart failure maka nggak usah pakai 5 lantai ya, mungkin jalan 10 meter udah ngos-ngosan. Itulah kenapa kita butuh efisiensi ya, nggak cuma negara kita yang butuh efisiensi ya, pemerintah ya, tapi juga di sini kita butuh efisiensi. Artinya jantung itu akan kita pacu, tapi jangan sampai juga menjadi over. Karena ketika over, maka akan terjadi suatu hipertrofi. Kita lihat bagaimana prosesnya nanti ya. Nah, apa yang akan kita pelajari pada obat-obatan kardiotonik jelas dia tujuannya ada 2 ya, yaitu increase heart rate. Kalau tadi lebih ke menurunkan, kalau yang ini kita ke menaikkan ya. Efek chronotropi positif. Kemudian juga meningkatkan myocardial contractility atau inotropi. Lalu obatnya apa yang akan kita gunakan? Sebenarnya ini ada 4 ya. Ada beta adrenoreceptor agonis ya, beta agonis ya, kemudian cardiac glycoside digitalis, phosphodiesterase inhibitor dan calcium sensitizer. Cuman kita fokus pada digitalis. Sudah pernah dengar ya obat-obatannya ya, digitalis itu digoxin salah satunya. Oke, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, sebenarnya agen kardiotonik utama itu apa? Digitalis sudah. Ya, walaupun yang lainnya udah yang sering kita gunakan adalah digitalis. Nah, ini agak pusing lagi ya. Jadi, bagaimana kita bisa mempelajari heart failure dan farmakologi atau bisa dikatakan obat-obat mana yang nanti akan berperan. Kita selalu mulai dari cardiac output yang turun. Ya, rumus cardiac output adalah heart rate dikali stroke volume. Nah, sebabnya dari mana? Wah, banyak ya. Intinya adalah cardiac output turun. Ketika cardiac output turun, maka terjadi penurunan blood pressure dan juga perfusi. Otomatis ya, cardiac output turun, perfusi ke jaringan akan turun juga. Tubuh akan melontarkan ini banyak banget nih. Ada sympathetic nervous system, renin, angiotensin, aldosteron, vasopressin. Ini atrial natriopeptide kalau nggak salah ya. Yang ini brain natriopeptide. Nah, semuanya ini akan menjadi kompensasi atau akan menjadi suatu langkah natural ketika ini terjadi. Cuman kalau ini terus terjadi, maka akan terjadi 4 hal ini, teman-teman. Ya, cardiomyocyte hypertrophy atau sering kita sebut penampakannya dengan cardiomegaly, ya. Kemudian cell death otomatis ya. Lalu fibrosis dan juga aritmia. Nah, inilah nanti kalau terjadi bertahun-tahun, proses ini terjadi bertahun-tahun, maka akan menyebabkan congestive heart failure. Sayangnya kita dapat sudah kayak gini nggak nanti? Iya. Padahal ini proses bertahun-tahun nih teman-teman. Ini apa aktivasi RAS ya, vasopressin, SNS, ANP, BNP itu semuanya itu adalah proses alami kalau kita mengalami tadi cardiac output yang turun, entah karena apa. Ya, karena hipertensi lah, ya. Karena tadi ya post myocard infarct misalnya setelah angina, cardiac output turun ya, kontraktilitas buruk. Ini kompensasinya kayak gini. Biasanya kita dapat pasien udah kayak gini. Ya sudah, kalau udah kayak gini mau tidak mau harus apa? Ya cangkok jantung baru ya. Atau ya sudah kita memberikan obat ya hanya untuk mengurangi ini saja. Memacu dengan digitalis digoxin atau angiotensin converting enzyme ACEI dan sebagainya. Nah, lalu anggap aja kita belum sampai ke tahap ini ya. Nah, berarti kita perlu ngeblok kan. Apa yang bisa kita bantu untuk ngeblok atau memacu? Yang pertama adalah di sini adalah ada cardiac glycoside. Nah, kenapa? Karena dia secara langsung bisa membantu
meningkatkan cardiac output. Jadi kalau kita ditanya agen dari semua agen ini ya, cardiac glycosid, ACE inhibitor dan ARB, mana yang punya efek kardiotonik murni? Cardiac glycosid atau digitalis tadi. Lalu yang lain di mana? Ada di sini nih, dia ngeblok ya, di sini dia ngeblok proses simpatetik nervous system, kemudian dengan angiotensin aldosteron dan vasopressin. Dia blok di sini, dia blok di sini, dia blok di sini. Oke, jadi obat lain punya fungsi, obat digoxin punya fungsi di sini, obat selainnya ya punya fungsi di sini. Semuanya ujung-ujungnya adalah untuk satu ya, meningkatkan kontraktilitas, yaitu ini ya. Yang kedua adalah mengurangi beban di sini. Lalu ada ARNI tadi. Nah, ARNI itu plus ya, yaitu ARB plus. Karena dia tidak hanya ngeblok di sini tapi juga ngeblok di sini. Makanya sebenarnya saya sih nggak tahu kenapa kok LO-nya saya tidak dikasih ARNI ya. Ya udah, mungkin sudah dijelaskan di tempat lain ya, sudah di tempat lain ARNI. Belum. Ya udah saya jelasin di sini saya ya. Ya, obat-obatan ARNI itu dia ngebloknya di sini teman-teman. Jadi ARNI itu ngeblok di sini, otomatis dia double impact, double function, sehingga proses yang di bawah ini itu akan lebih baik. Oke, kita lanjut satu-satu. Kita mulai dari cardiac glycosid, kardiotonik murni, ya, digitalis ya, itu dari pohon. Ini pohonnya ini, pohonnya imut ya. Dia obat terkenalnya adalah digoxin, ya. Sebenarnya dia bisa dikatakan pemakainya itu hati-hati sekali karena dia punya narrow therapeutic window sehingga mudah sekali toxicity. Untuk kardiotonik dia diberikan biasanya di awal saja, tapi kemudian akan cenderung untuk digantikan oleh yang lain. Kenapa? Karena dia langsung ngeblok sesuatu yang paling krusial dalam sel, yaitu pompa NAK-ATPase. Kita tahu itu di mana-mana ya. Ya, yang ini menyebabkan peningkatan intraseluler NA, nanti NA meningkatkan CA. Nanti kita bahas di belakang. Oke, bagaimana dia digitalis itu bisa meningkatkan kontraksi? Ya, otomatis ketika sudah terjadi efek dari inotropik ya, maka cardiac output-nya meningkat sehingga pada orang heart failure itu secara tidak langsung dia dyspnea diastole-nya akan berkurang. Ini dia. Bagaimana dia akan menghambat? Oke, di sini teman-teman. Nah, ini. Kita punya NAK-ATPase, ya, yang mana dia diblok oleh digoxin di sini, otomatis di sini terjadi penumpukan NA. NA banyak, itu NA tuh punya perjanjian sama kalsium, yaitu karbonil. Jadi kalau dia ada 3 NA, maka ditukar sama CA1. Ini di intraseluler, NA-nya banyak nih menumpuk. Kemudian dia akan keluar lewat NA-CA exchanger, jadi kayak pertukaran gitu. Karena NA-nya banyak, otomatis CA banyak masuk nggak? Saya tanya, kalau tadi kalsium channel blocker kita cenderung untuk memblok supaya tidak terjadi kontraksi. Sebaliknya kalau di sini, tujuannya adalah untuk meningkatkan kontraksi, sehingga kita butuh CA. Jadi ini adalah antagonis dari kalsium channel blocker. Oke. Keluar NA, CA masuk. Tadi ya sama persis dengan CA channel blocker ya. Dia akan berinteraksi dengan sarkoplasmic reticulum menghasilkan kompleks aktin miosin. Otomatis dia akan meningkatkan kontraktilitas sehingga orangnya jadi seperti sehat ya. Padahal ya itu sementara aja ya, jangan dipakai terus ya. Artinya harus ada tindakan yang lain. Problemnya kalau CA udah susah ya. Lebih ke pembatasan fisik aja ya, karena tangkok jantung tidak bisa. Oke, ini saya skip aja karena waktu pendek. Saya mau cerita masalah ini. Jadi teman-teman, ini adalah obat yang lucu ya. Dia itu dipakai untuk digoxin ini dipakai untuk obat aritmia, tapi dia menyebabkan aritmia. Kenapa? Karena dia beda
mekanisme. Jadi kalau dia khusus untuk aritmia yang atrial, ya, yang mana dia bisa mengindus parasimpatolitik nervus of vagus, ya, karena dipicu oleh vagus, ya. Nah itu sehingga diglycerate, sehingga dia bisa mengobati aritmia. Tapi ya itu tadi, di digoxin ini ketika dia terlalu banyak justru menyebabkan aritmia. Aritmianya bukan dari atrial, ya, dari aritmia yang lain, ya, entah ventricular, entah AV dan sebagainya, ya, tergantung yang mana. Nah maka dari itu dia bisa dikatakan tidak direkomendasikan untuk long term atau harus diganti. Lalu apa yang dipakai kalau pasien-pasien dengan heart failure? Sebenarnya kuliah untuk digoxin itu lebih pas di kuliah aritmia. Ada kuliah aritmia nggak? Ada. Dibahas banyak kan di situ. Oke. Tapi dia masuk di sini karena dia punya efek kardiotonik. Jadi murni di sini, ya. Kenapa kita bahas digoxin adalah karena dia punya efek kardiotoniknya. Oke. Karena itu pada pasien-pasien yang heart failure itu cenderungnya dikasih ini sebentar saja, kemudian diteruskan dengan ini, ya. ACEI dan juga angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB. Oke, jadi dia punya fungsi yang sama teman. Kita tahu ya di sini ada RAS. ACEI ini punya peran di ACEI dan ARB, ya, itu punya peran di siklus RAA. Renin, angiotensin, aldosteron. Dua-duanya menghambat angiotensin 2, ya. Kemudian biasanya itu diberikan ACEI dulu, ya. Baru kalau nanti ACEI-nya punya efek buruk, yang saya jelaskan di belakang, baru diberikan ARB. Jadi mulailah dengan ACEI. Kenapa? Karena dia punya efek yang lebih poten dibandingkan ARB. Cuman efek sampingnya otomatis kan dia ngebloknya lebih awal nih. Ya enggak, kalau ACEI, kalau ARB kan ngebloknya di ujung, dia ngebloknya di pangkal ACEI itu. Maka kalau ngeblok di pangkal, otomatis efek sampingnya juga kan banyak. Nah, dan dia nggak boleh dikombin teman-teman, ya, karena dia sering menyebabkan hypotension, bahkan ya penurunan renal function dan juga sindrom. Bagaimana efeknya atau bagaimana mekanismenya? Gampang, ya, ini melibatkan ginjal. Jadi biasanya ini adalah suatu suatu siklus yang fisiologik, ya. Jadi blood pressure turun, blood flow ke kidney menurun, si ginjalnya akan mengeluarkan, ya, angiotensin 1 menjadi angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Ya, jadi renin ini mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 akan jalan ke lung, ya. Kemudian di situ ada namanya ACE, angiotensin converting enzyme, merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 beredar, ya, kemudian dia punya 3 efek. Satu ke smooth muscle, ya, yang kedua adalah ke aldosteron ini, ke suprarenal, ya, untuk mengeluarkan aldosteron. Yang mana aldosteron ini dia akan meningkatkan reabsorpsi, ya, baik natrium maupun water, ya. Otomatis kalau blood volumenya naik, ya, itu tensinya naik, ya? Naik, ya, sehingga dia meningkatkan blood pressure. Nah ini harus di blok, ya, karena orang heart failure itu kan dia banyak yang numpuk kan, maka harus kita blok ini tadi, ya. Aduh, sudah selesai. Nah ini tadi, ya, kita harus ngoblok di sini. Oke, setelah itu, ya, kalau bagaimana efek dari obatnya, ya gampang, ya. Berarti ACEI itu dia menginhibit pada enzim yang menyebabkan konversi dari angiotensin 1 ke angiotensin 2. Nah, sementara kalau ARB dia di bawah lagi, yaitu dia ngeblok pada reseptor AT1 pada aldosteron. Jadi perbedaannya itu, ini diblok di awal, ini diblok di ujung. Efeknya sama, ya, bahwa dia akan mengurangi reabsorpsi dan lain sebagainya, menurunkan tekanan darah dan lain sebagainya. Cuman ACEI ini ada satu problem teman-teman, ya,
yaitu dia menyebabkan peningkatan bradikinin. Bradikinin itu kalau dia akumulasi di dalam sekitar lung itu menyebabkan batuk. Sehingga orang yang minum ACI hampir pasti itu batuk. Nah, karena itu orang nggak betah pakai ACI, sehingga mereka akan cenderung pindah ke ARB. Nah, ini dia. Jadi ACI itu di sini efek samping ini cuma 5% saja juga. Ini salah atau gimana ya? Ya, ini jadi dia menyebabkan batuk ya. Ini merupakan salah satu komplain yang sering ditemukan. Dan ini obat-obatan yang nanti teman-teman akan sering terutama adalah captopril yang ditanggung BPJS ya. Atau biasanya juga sinopril juga bisa dipakai. Untuk ARB ya ada kanisatan atau salah satu valsartan yang mana efeknya juga sama, tapi tidak ada batuknya. Jadi dia karena yang dia hambat adalah di bawah. Ini obatnya ya. Oke, dipakai kapan? Ya, heart failure, myocardial infarct, albuminuria, ya, dan juga chronic kidney disease. Jadi kita fokusnya adalah pada yang atas, yaitu pada heart failure. Oke, pas selesai teman-teman. Ada pertanyaan? Waduh, telat 3 menit ya. Ada pertanyaan? Gak ada? Gampang ya? Gampang. Pokoknya kesimpulannya adalah gampang gitu aja. Ya, tidak sulit ya. Jadi teman-teman asal tahu patofisiologinya, tahu mekanisme aslinya. Oke.